Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran mengenai orang-orang yang berdosa masuk surga Aden. Sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar 54. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Surat Az-Zumar 55. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Surat Az-Zumar 56. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Surat Az-Zumar 57. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zumar 58. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Di dalam surat As-Saf ayat 10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Surat As-Saf 11. Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat As-Saf 12. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggi yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Surat Ar-Ra'd 24.
sambil mengucapkan, "Salamun alaikum bima sobartum." Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimanakah keadaan surga Aden? Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Insan ayat 20. Dan apabila kamu melihat di sana, di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan besar. Juga di dalam surat Az-Zumar ayat 20. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimanakah sungai-sungai di surga? Di dalam surat Muhammad ayat 15. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Apakah sama dengan orang-orang yang kekal dalam neraka jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya? Pemirsa yang dirahmati Allah, juga di dalam surat Al-Waqiah, surat Al-Waqiah ayat 15, mereka berada di atas dipan yang bertata emas dan permata. Surat Al-Waqiah 16, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Al-Waqiah 17, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Al-Waqiah 18, dengan membawa gelas, carek, dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Al-Waqiah 19, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Al-Waqiah 20, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Al-Waqiah 21, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Al-Waqiah 22, dan di surga ada bidadari-bidadari bermata jeli. Al-Waqiah 23, laksana mutiara yang tersimpan baik. Al-Waqiah 35, sesungguhnya Allah menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Al-Waqiah 36, dan Allah jadikan mereka gadis-gadis perawan. Al-Waqiah 37, mereka penuh cinta lagi sebaya umurnya. Demikianlah pemirsa, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan balasan orang-orang zalim dan juga orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah dan tidak mau bertobat kepadanya, maka tempatnya sebagaimana firman-Nya di dalam surat Maryam 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Surat Ar-Rahman 41. Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubunnya dan kaki mereka. Surat Ar-Rahman 43. Inilah neraka jahanam yang didusarkan oleh orang-orang berdosa. Surat Ar-Rahman 44. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya. Juga di dalam surat Al-Mulk ayat 7. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan,
sedang neraka itu menggelegak. Surat Al-Mulk ayat 8. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Surat Al-Mulk ayat 9. Mereka menjawab, benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Surat Al-Mulk ayat 10. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mulk ayat 11. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka hendaknya sekiranya kita ini orang-orang yang banyak dosa, maka segera kita kembali kepada Allah untuk bertobat, memohon ampunan dan keriduannya, sebagaimana firman-Nya yang telah dibahas terlebih dahulu di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar 54. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Surat Az-Zumar 55. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, juga diterangkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keriduan Tuhannya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Surat Ar-Ra'd ayat 23, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Surat Ar-Ra'd ayat 24, sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Demikianlah pemirsa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi motivasi kita untuk berzikir lebih banyak dan bertasbih lebih banyak, agar kita semua dimasukkan ke dalam surga Aden, baik di alam kuburnya maupun di akhirat setelah kiamat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.